Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Milikilah hati yang fleksibel, yang lemah lembut, hati yang besar. Untuk menerima diri sebagai aku saat ini. Aku ditunjuk Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, masalahnya, menjadi seorang pemimpin itu bukan berbicara mengenai jabatan, tetapi kan berbicara mengenai fungsi. Tentu hal ini teman-teman saya yakin sudah tahu. Mungkin di sini ada juga para pemimpin yang mungkin lebih dulu memimpin daripada saya. Karena itu saya di sini bukan mengajarkan, tapi mau men-sharingkan apa yang saya miliki. Berbicara mengenai remapping and rebuilding community, itu berbicara mengenai dua hal yang sangat berkesinambungan. Jadi bukan bisa berdiri salah satu, tidak. Harus berjalan dua-duanya. Walaupun pada faktanya, orang bisa merebuilding, orang bisa membuilding maksud saya. Bisa membangun komunitas tanpa harus memapping komunitas. Mereka bisa membangun komunitas dengan berbagai macam cara. Tentu di sini para pemimpin kalian tahu dan mungkin kalian sudah banyak belajar mengenai pertumbuhan komunitas. Mungkin kalian pernah join beberapa conference, pernah sharing dengan beberapa orang atau membaca buku-buku tentang komunitas yang sebenarnya sangat banyak banget di toko-toko buku rohani maupun yang menjual buku-buku yang non-rohani atau non-religi. Tapi biasanya kalau kita membaca buku tentang komunitas, itu sudut pandangnya tidak terlalu berbeda jauh. Itu berbicara mengenai caring, ada berbicara juga mengenai caring, kepedulian, ada juga tentang bagaimana kita berani mengorbankan waktu, tenaga, duit untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi kita. Bagaimana kita bisa rendah hati belajar untuk mendengarkan. Mungkin ada gembala yang mungkin kalian memiliki gembala yang gak cocok sama kalian. Itu banyak banget kalian temukan. Dan saya pun mengikuti berbagai macam conference yang dalam maupun luar negeri yang berbicaranya kurang lebih hal yang sama. Tetapi pada siang hari ini saya mau mengajak kita untuk meremapping, melakukan arahan ulang terhadap komunitas kita. Nah, komunitas Tuhan yang benar itu adalah komunitas yang mengarahkan dirinya, mengarahkan komunitasnya kepada keserupaan seperti Kristus. Jadi benar-benar membentuk sebuah komunitas yang benar-benar hidup dalam kekristenan, cara hidup Kristus. Nah, masalahnya adalah banyak komunitas yang menjadi sebuah komunitas, tetapi merasa aman dalam konteks kehidupannya. Kenapa? Karena berkomunitas. Para pemimpin biasanya sudah merasa cukup aman ketika jiwa-jiwa itu sudah masuk ke dalam komunitasnya. Ayo sini bertumbuh sama-sama yuk. Masuk ke sini, yes, kamu udah bertumbuh. Ayo sini yuk, join komunitas yuk. Masuk ke sini yuk. Oke, masuk. Nah, baru anak Tuhan. Baru anak Allah. Sebenarnya itu pemikiran yang belum lengkap. Saya tidak katakan salah, tetapi belum lengkap. Kenapa? Karena goal dari komunitas adalah memuridkan. Mengajak orang masuk baru dimuridkan. Masalahnya adalah jangan kita merasa kita membawa jiwa ke dalam komunitas berarti sudah dimuridkan. Belum. Masuk ke sini baru dimuridkan. Oleh siapa? Ya pasti oleh Tuhan yang pertama. Tetapi mereka butuh sosok yang terlihat. Siapa? Kalian. Pemimpin yang harusnya menjadi muridnya Kristus. Yang Tuhan katakan dalam amanat agungnya atau the great commission-nya di Matius 28. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Masalahnya pemimpin sudah menjadi murid Kristus. Ini yang jadi masalah. Jangan kita mau belajar membuild satu komunitas, tetapi kita
ternyata kita salah dalam memapping hidup kita sebagai seorang pemimpin. Ini sangat berbahaya. Jadinya kenapa mau bikin komunitas? Ya karena gereja kita nggak ada komunitas loh. Ya nggak salah juga sih sebenarnya membuat komunitas karena gerejanya nggak ada komunitas pemuda. Oke, komunitas remaja, oke itu nggak salah. Tetapi goal kita itu menjadi seorang warrior. Tadi saya katakan di sesi pertama, jadi seorang warrior. Tetapi jangan harap jemaat yang Tuhan kirimkan, jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan menjadi seorang warrior kalau para pemimpinnya bukan seorang warrior. Pemimpinnya masih sangat banyak bergulat dalam keinginan dagingnya sendiri. Tetapi merasa aku aman, kenapa? Karena aku pemimpin komunitas. Wah bahaya. Di sini banyak jatuhnya para pemimpin. Bukan kegagalan dalam membuild komunitas, tetapi kegagalan dalam memapping komunitas. Wah bahaya. Tadi saya katakan berbicara mengenai remapping and rebuilding. Ini harusnya berkesinambungan, tetapi kalau berbicara mengenai rebuilding, ini bisa banget dilakukan tanpa remapping. Bikin aja komunitas dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari buku, dari banyak conference, kita ngobrol sama berbagai macam orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu terjun dalam dunia komunitas. Belajarlah sama mereka. Tapi sorry, tanpa remapping, kita hanya membuilding komunitas yang nggak tahu arahnya kemana. Dan kalau arahnya nggak ke Tuhan, berarti hanya ke dunia. Hanya mengumpulkan, bukan mengubah. Hanya membesarkan, tapi tidak mengarahkan. Kan ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang bahaya. Karena itu saya berpikir banget untuk bikin kelas leaders. Kenapa? Percuma ngomongin komunitas kalau leadersnya nggak berubah. Useless. Ayo kita bikin komunitas yuk, ayo caring yuk. Ayo kita kasih, mungkin ya, ayo kita kasih pulsa buat mereka bisa nge-zoom dengan kondisi seperti hari ini. Ayo kita yuk, kontak mereka satu persatu, tanya gimana kabarnya, ulang tahun kita ucapin yuk. Semua komunitas juga berusaha di tempat yang sama. Salah nggak? Nggak salah juga, itu bagian dari komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu yang komunitas yang benar-benar komunitas itu seperti itu memang, itu nggak salah. Tetapi percuma kalau goalnya itu bukan menjadi seperti Kristus. Percuma. Nah dalam hal ini, pemimpin harus berubah. Saya sangat ya, pakai kata sangat, bukan lebay tetapi sangat. Bertemu dengan para pemimpin yang hanya membangun komunitas based on motivasi dagingnya sendiri. Tetapi mereka nggak tahu itu motivasi daging yang salah. Kenapa? Karena tujuannya di gereja juga. Membangun komunitas Kristen. Jadi secara daging mereka nggak sadar, ini duniawi enggak, kenapa ini gereja kok. Aku mengajak mereka untuk menyembah, berdoa. Oh iya, nggak salah. Masih bisa benar. Setengah. Tapi bukan berarti telah memapping dengan benar. Bukan berarti telah memberikan arahan dengan benar. Motivasiku adalah membentuk komunitas. Apalagi kalau yang ngaco. Motivasiku adalah aku membentuk sebuah komunitas, ya karena aku nggak cocok sama gembala, ya kita tunggu besar kita keluar dari gereja ini. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Sedih sekali. Buat apa kamu jadi pemimpin kalau kamu hanya mengarahkan orang untuk melawan? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah satu orang pemimpin komunitas. Saya katakan begini sama dia. Kalau kamu gak gitu cocok sama gembalamu, kamu harus belajar mencocokkan diri kamu. Kenapa? Karena spirit ketidakcocokan kamu, ketidakpuasan kamu akan turun kepada jemaat. Dia akan puas juga sama gembalamu. Saya katakan ini sama dia. Ya mungkin dia juga hadir di sini. Kalau dia hadir, dia akan ingat kata-kata saya waktu itu. Seorang pemimpin, mau tidak mau, suka nggak suka, akan menjadi role model. Pasti. Gak usah gini, aku jadi role model nih, ayo lihat aku. Oh, sorry, gak perlu begitu. Kamu diam aja pun udah dilihat orang. Kenapa? Kamu pemimpin. Anda pemimpin. Anda diam saja, itu pun dilihat orang.
Anda benar aja bisa dilihat salah. Apalagi Anda salah. Itu pemimpin. Karena itu gerak-gerik Anda sebagai seorang pemimpin itu harus sangat-sangat mencerminkan Kristus. Dengan segala sikap ekstrimnya, dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya untuk mematikan keinginan daging. Oh, itu harus. Kalau nggak memiliki spirit seperti Kristus, mau spirit seperti apa? Orang yang membunuh Tuhan Yesus juga komunitas. Orang yang menghancurkan kekristenan dari abad ke abad juga komunitas. Karena itu bukan masalah komunitasnya, tapi kemana arahnya. Kemana arahnya. Membangun komunitas Kristen bukan berarti membangun kerohanian, tetapi membangun kerohanian. Itu secara tidak langsung akan membangun komunitas yang rohani. Dan it could be anyone. Itu bisa siapa aja. Sekedar kita sama 3 teman kita ya pulang kampus atau pulang kerja kita ngobrol. Kalau memang ini membicarakan hal yang benar, ini komunitas yang rohani. Gak perlu yang, aduh komunitas mesti 100, mesti ada 5 komsel minimal ya. Gak usah jauh-jauh. 3 orang, 4 orang aja. Kalau memang benar Tuhan hadir. Kalau memang benar ya. Kalau yang dibicarakan itu semua sifatnya mengarahkan manusia untuk berubah. Jadi komunitas itu harus mengubah. Bukan hanya datang dan sharing. Komunitas yang hanya datang dan sharing. Salah nggak? Enggak. Memang komunitas itu memang tempat ngobrol, tempat kita curhat dan sharing. Tetapi sharing curhat ini kita arahkan kemana? Ya udah sabar ya. Misalkan ada yang cerita sama kita di komunitas. Atau bro, gue putus nih apa pacar gue nih, gue sedih banget. Gue nggak nyangka, gue begitu sayangnya sama dia, tapi kenapa kita putus ya? Terus temennya yang menanggapi atau leadernya, sabarlah bro, sabar aja nggak apa-apa. Ntar Tuhan gantikan dengan yang baru. Bukan masalah digantiinnya. Kalau kita nggak mengarahkan dia, dan dia mengganti dengan orang yang salah, salah juga. Goalnya bukan dia punya pacar yang benar, bukan punya pacar yang baik, tapi punya pacar yang benar. Apa itu yang benar? Yang mau hidup berkenan kepada Bapa. Berani ekstrim menjadi seorang warrior, itu pacar yang benar. Kalau pacar yang baik, agama lain juga punya pacar yang baik. Sabar ya, nanti cari pacar yang baik. Oh enggak. Level anak dunia tuh cari pacar yang baik, tapi level anak Allah tuh cari pacar yang benar. Cari pacar yang arahnya itu, roadmap-nya itu udah ke arah yang benar. Nah disinilah peran leader itu sangat amat berpengaruh. Harga kalian sebagai seorang pemimpin itu mahal. Harga kalian itu mahal sebagai seorang pemimpin. Bukan tanggung jawab kepada gembala untuk sekedar melaporkan jumlah jemaat atau bisa sharing atau bisa pimpin doa atau bisa caring. Bukan. Tapi yang jadi mahal untuk seorang pemimpin adalah menjadi role model. Bayangin ya, jemaat yang hadir itu, anak-anak muda yang datang ini, ataupun gak semua muda, oke gak apa-apa. Itu belum tentu mereka tahu Tuhan itu kayak gimana loh. Coba serupa seperti Kristus, gimana cara menggambarkannya. Pemimpin harus bisa. Jangan cuma jadi slogan kosong yang gak ada ujungnya. Yuk kita serupa seperti Kristus, apanya? Kristen. Tuhan gak bawa agama Kristen 2000 tahun yang lalu loh. Abad keempat berada agama Kristen. Abad keempat setelah Tuhan naik ke surga berada agama Kristen. Sebelumnya gak ada agama Kristen. Apa yang Tuhan bawa? Cara hidup. Sehingga Tuhan bisa menjadi role model kekal sampai hari ini. Role model kekal. Nah peran inilah ketika Tuhan sudah naik ke surga. Harus pemimpin itu gantikan menjadi role model. Karena itu jadikan semua bangsa muridku. Kita harus menjadi muridnya juga. Gak bisa kita punya murid yang, gak bisa kita sebagai seorang pemimpin nih, ayo menjadi murid Kristus yuk. Menjadi murid Kristus yuk. Terus baru kita yang
kita sebenarnya nggak niat-niat banget jadi murid Kristus, tapi kita dorong mereka. Mereka kalau jadi murid Kristus, mereka ninggalin kamu. Mereka ninggalin kalian. Kenapa? Mereka lebih rohani nanti. Kok bisa? Bisa. Bisa. Sangat amat bisa. Karena itu ada pemimpin yang ditinggalkan ketika mereka nggak rohani. Kenapa? Karena jemaat itu cenderung bisa lebih rohani dibanding pengurus. Coba lihat gereja-gereja. Perhatikan aja. Kenapa saya ngomong gini? Saya ngeliat data soalnya. Karena saya khotbah banyak dulu sebelum COVID, khotbah hampir setiap minggu ke gereja-gereja, saya perhatiin. Dan banyak yang cerita begini, kok ini mereka rohani waktu jadi jemaat, tapi waktu jadi pengurus kok jadi berubah ya? Pengurus bahaya loh. Kenapa? Merasa levelnya beda. Apalagi pemimpin, levelnya beda. Di halunya dia, gue tuh lebih rohani, lebih bener. Padahal motivasi mau benernya bisa jadi lebih unggul jemaat. Karena jemaatnya ngerasa, gue bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa ya, gue mau belajar. Tapi pemimpin, ayo sibuk yuk, bikin jadwal yuk. Ayo tugas-tugas AWL ya. Ibadah jam 5, datang lu jam 3 ya. Ayo kita doa, kita latihan musik dulu. Apalagi yang latihan musiknya hari H juga kan. Wah mepet nih, jangan telat-telat dong musik yang lain dong. Wah sibuk, ayo siapa asiannya? Ayo konsumsi yuk. Terus kelar acara kita rapat buat event minggu depan. Ayo Natal, Paskah, Jumat Agung, Valentine, 17-an, tahun baru, bikin barbecue di mana? Mati di situ. Terikat oleh liturgi, terikat oleh event, bukan terikat oleh yang punya komunitas ini. Terikat oleh event, acara kreativitas. Salah nggak? Enggak, bukan salah. Tapi kalau kita terikat di sana, kita nggak terikat sama Tuhan. Yang harusnya menjadi role model kita. Sangat banyak komunitas yang terikat dalam hal ini. Ayo kita cari jemaat yuk. Ayo bikin kreativitas. Oh nggak salah. Tapi mereka datang tapi mereka nggak berubah. Nggak ada bedanya mereka kebar sama ke komunitas kita. Kenapa? Sama-sama nggak berubah. Bedanya di sini nggak minumnya teh tawar, di sana minumnya bir. Di sini dengarnya lagu-lagu gereja, di sana dengarnya lagu-lagu non gereja. Bedanya itu doang. Tetapi sama aja bercanda. Anjing lu, sama bercanda begitu. Kalau ngeliat lawan jenis, sama-sama pelayanan ya. Saya ngomong ini karena dulu salah satu oknum yang seperti itu. Ada cewek cakep latih, cakep tuh lewat tuh. Pelayanan, minggunya kau ku sembah. Kalau turun mimbar, tadi jemaat cakep tuh duduknya di barisan kedua. Setan nggak? Setan di sini. Tetapi layan. Bahkan ketika saya menjadi seorang pemimpin komunitas pemuda remaja, hidup saya belum banyak berubah dari situ. Hanya lebih jaim. Kenapa? Karena aku ketua. Wah, rusak. Karena gue ketua. Pasti yang jadi pemimpin pasti tahu hari ini nih. Gue naik jabatan, gue mesti lebih jaim. Secara nggak langsung tuh kondisi tuh men-setting begitu otomatis jebret berubah mesti lebih jaim gue. Ya. Leader ataupun non-leader, kita harus benar jaga image. Kenapa jaga image? Karena Tuhan ada di mana aja. Jaga diri. Dan jaga image itu harus berasal dari motivasi. Tadi sharing pertama, ntar kalian dengerin lagi kalau yang belum denger, motivasi. Aku mau benar bukan karena aku ketua. Aku mau benar bukan karena aku leader. Aku mau benar karena aku anak Allah. Karena aku murid Kristus. Dan aku akan menjadikan kalian semua murid Kristus. Wah, itu dia. Disinilah mahalnya seorang pemimpin. Bukan karena pengalaman, tetapi karena dia mencintai Tuhan. Bukan karena kreatifnya dia, tetapi kesungguhan dia untuk berubah, mematikan keinginan dagingnya. Dan mengajak orang lain seperti Kristus. Itu mahalnya seorang pemimpin. Dan kalian semua yang hadir di sini. Dan sebelum kita tanya jawab ya, kita ada tanya jawab kan Bet ya? Ada. Sebelum kalian menjadi pemimpin untuk lebih lanjut lagi, berubah. Rendah hati berubah. Aku pemimpin tapi di satu sisi aku pun murid. Aku pemimpin tapi aku hamba. Jadi kalian kalau diturun dari jabatan kalian nggak marah. Kenapa? Kalian hamba. Kalau kalian marah diturun dari jabatan, berarti lu tuannya, lu bukan hambanya.
Tapi kamu diganti ya tahun ini ya? Oke, nggak apa-apa. Berarti waktu kita sudah selesai di situ, mungkin ke tempat lain atau mungkin pun harus menopang pemimpin yang baru. Jangan sombong. Gila gue diturunin nih. Ya, siapa ya lu, Bos? Siapa ya lu, Bos? Tuhan aja mau mau dari bait Allah si iblis cobain Tuhan nggak mau, bisa dipanggil malaikatnya. Bisa punya modal sombong lah Tuhan Yesus lah. Punya modal sombong. Anak Allah kok punya modal kasarnya ya. Punya modal. Tapi dia nggak mau loh. Lah kita hamba. Udah tahu kita punya bos besar nih, diturunin marah, sombong. Yang begitu Tuhannya Lucifer, bukan Tuhan Yesus. Hati-hati loh. Jangan sampai kita pemimpin ternyata Tuhan kita berbeda. Saya ngomong ini sebagai orang yang juga berjuang. Bukan orang yang, gue udah bener lu dengerin gue ya, ini ada 300-an kalau nggak salah ya. Lupa sih angkanya 300-an kalau nggak salah ya. Dari yang daftar sih sekitar segitu ya. Gue dengerin gue ya 300 orang. No. Saya pun hamba di sini yang mau belajar. Karena saya jatuh berkali-kali di kesombongan. Karena itu saya tahu kesombongan gak membuat saya mencetak para pengikut Kristus. Tapi saya juga mencetak orang-orang sombong. Jadi yuk rendah hati kita belajar. Sorry kalau ada kata-kata saya yang salah. Minta maaf. Gak maksud nyakitin. Tetapi yuk sama-sama berubah. Sama-sama berubah. Sama-sama belajar. Dan setelah ini kan ada tanya jawab. Saya mau ingetin, nanti mungkin ada dari Abed juga mungkin ingetin. Kita kan ada pertemuan khusus leaders lagi. Mungkin di bulan November. Nanti yang para leaders ini, saya nggak tahu apakah ada pendaftaran buat para leaders. Mungkin admin bisa bantuin ya. Jadi mereka bisa, jadi kalian yang belum daftar, belum kasih nomor telepon mungkin, atau mungkin udah daftar duluan nggak masalah. Nanti kita akan bikin pertemuan lagi bulan depan. Bukan ngajak kalian ke gereja ini atau ke sinode ini. No. I don't care sama itu. Tapi yuk berubah sama-sama. Kita ubah Indonesia. Lewat kita yang berubah. Oke, Bet. Wow, keren. Mantap. Boleh teman-teman tepuk tangan di rumah masing-masing. yang di sini boleh tepuk tangan kan nih? Boleh. Kasihan ya tepuk tangan juga nih. Oke, ini kayaknya kalau aku rasa ya, kok sharing ini tuh bener-bener menampar banget buat para leader gitu ya. Kayaknya nggak heran kalau tiba-tiba ada yang nangis di pojokan gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Karena ini bener-bener aku pun yang ngedenger sendiri, wow banyak banget message yang ternyata selama ini kita salah dalam cara berpikir kok. Khususnya dari poin di remapping tadi gitu ya. Yeah. Kita gampang banget buat nge-build komunitas. Iya, betul. Dan kadang-kadang kan kita lebih berpikirnya, wah anggotanya harus banyak. Kadang-kadang ada teman kita yang masuk grup WA aja kita udah seneng kan. Wah, nambah jiwa nih gitu. Komunitas tuh. Sedap. Yo. Tapi ternyata setelah kita ngejalaninnya ternyata lebih dari itu ya kok ya. Iya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana cara merubah hal yang udah bertahun-tahun salah? Setelah kita mendengar ini kita mau berubah, tips dan sarannya dari Koepen seperti apa kok? Nggak bisa merubah komunitas kalau pemimpinnya nggak berubah. Udah itu udah dasarnya deh. Jadi kalau misalkan, aduh ternyata komunitas gue selama ini salah, berjalan salah. Mungkin ada pemimpin yang berpikir di sini, leaders yang berpikir di sini kalau bertahun-tahun komunitas gue nggak berubah nih, becananya tetap jorok, tetap yang tugas tetap telat ya. Kalau itu kan memang banyak yang telat juga, pemusik terutama ya, pengalaman lah ya. Saya ngerti dong, pemusik suka telat-telat, gue ngerti banget kayak gitu-gitu. Tapi gini loh, makanya pemimpin itu harus memiliki motivasi untuk berubah dulu, Ben. Gue mau berubah, gue harus berubah jadi gila. Mau komunitas ini hancur nggak hancur, gue berubah. Gitu. Mau akhirnya nih komunitas emang ditinggalin pemuda, I don't care, gue masih berubah. Nah pas dia berubah, Tuhan kirim jiwa. Karena Tuhan mau anak-anaknya berubah. Iya benar. Dan Tuhan membutuhkan role model siapa yang jadi seperti aku, nak. Benar. Nah begitu ada role model yang mau gila-gilaan ekstrem jadi seorang warrior, Tuhan bilang, ini satu nih, ayo kamu kesini aja ya. Tuhan gak amat ngarahin kita kok. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya komunitasnya sendiri tuh pasti akan kebentuk gitu ya. Tapi sebenarnya dari leadernya ini harus berani ekstrim dulu. Iya. Karena kadang-kadang yang aku temuin ini kok, kita kadang-kadang terlalu memaksakan ingin ada komunitas karena takut nanti gereja kita nggak ada komunitas. Akhirnya kita buat semuanya, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kitanya sendiri benar, komunitas pun juga akan terbentuk gitu ya kok ya. Iya. Nah, tapi buat menjadi ekstrim ini kan nggak gampang kok. Dan beberapa teman-teman di sini para leader juga sempat bertanya dan ada yang curhat gitu.
Gimana rasanya kalau sekarang ngerasanya jadi ada sedikit nggak layak, ada ngerasa belum benar, ada ngerasa belum yang sempurna gitu. Apakah memang harus mundur atau memang harus bagaimana kok? Kalau memang ternyata udah terlanjur nih jemaatnya, mungkin komunitasnya terlalu banyak gitu. Gak ada istilah terlanjur, tetapi semua memang sudah diatur Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan loh. Jadi jangan bilang terlanjur, nggak ada yang terlanjur. Karena sekarang kalau misalkan yang nanya tadi ya, yang curhat tadi ya udah masuk, berarti rubahlah dirimu. Gak ada yang telat kok. Tapi mereka udah terlanjur rusak kayaknya nih Koepen atau Koabet, karena mereka selama ini udah apa ya, melihat gue yang salah, melihat sisi gue yang salah. Ya berubahlah. Gak ada yang telat untuk berubah kecuali lu mati. Iya. Lu mati lu telat. Benar. Nah, tapi kalau pertanyaan lebih lanjutnya, gimana caranya buat kita sebagai pemimpin memaafkan diri sendiri, atau istilahnya jangan tidak terlalu blame diri sendiri gitu, karena kita banyak banget sebagai pemimpin mungkin tuntutan lebih berat, dan banyak banget di sini teman-teman yang merasa perasaan gak layak tadi kok, perasaan gak layak yang sampai kira ngerasa dia nggak pantas jadi pemimpin. Ini kan mungkin banyak dialami nih kok. Pemimpin harus punya satu ilmu, satu skill. Apa tuh? Mengampuni diri sendiri. Karena nggak usah pemimpin ya, banyak anak muda pun begitu. Koepen masa laluku ABCD. Iya, benar. Iya, mereka mungkin ya semua kita butuh waktu untuk bisa menyelesaikan itu dengan diri sendiri. Tetapi masalahnya kalian pemimpin harus mempunyai skill mengampuni diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kalian sungguh-sungguh berubah, Tuhan ngampunin. Dan Alkitab berkata Tuhan mengampuni dan melupakan. Jadi nggak ada alasan kalian untuk tidak mengampuni. Bukan berarti langsung gue bikin salah, Tuhan masih ampunin gue. Ya nggak begitu juga, Bun, nggak begitu juga. Kartu kredit belanja. Ya iya, enggak. Tetapi didasari oleh motivasi. Gue mau seperti Kristus. Gue yang dulu bandel, ya udah. Semua kita bandel. Kalau lu kira gue baik, gue bandel. Kalau yang kenal gue lama tahu rusak banget gue dulu tuh. Tetapi udah deh, ayo kita move on. Kenapa kita move on? Kenapa kita harus punya skill untuk mengampuni diri sendiri? Karena kita harus melayani jiwa. Jangan layani masa lalu lu sampai lu melupakan melayani jiwa. Pemimpin banyak banget yang, aduh dulu gue gak move on. Tugas lu mikirin jiwa, bukan mikirin masa lalu lu. Move on, makanya itu harus punya skill move on. Skill move on. Jemaat, ayo kita tuntun mereka move on. Mereka bisa lama, tetapi kalian gak boleh lama. Benar. Harus bisa cepat, tapi bisa gak? Bisa, selama ininya berubah. Mau dan ininya berubah. Berubah dari pembaharuan, budimu, pikiran, kita rubah. Tapi memang memaafkan diri sendiri kadang-kadang lebih sulit dibanding memaafkan orang lain. Apalagi kalau sebagai pemimpin gitu ya kan, kadang-kadang kita harus memaafkan orang lain. Nah makanya teman-teman, memaafkan diri sendiri itu memang skill ya kok. Makanya ini di tanggal 25 Oktober di hari Senin, Koepen akan membawakan Warrior Deal With My Past Extended. Wah ini versi lanjutannya dari yang udah sebelumnya nih. Ini pas banget nih temanya nih. Iya pas banget ya. Ini memaafkan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu kayaknya memang nggak kelar-kelar nih. Bagus ya marketingnya Abed ya. Wih, selalu bagus ya. Jadi sombong. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi kalau misalkan dari kita sendiri belum menjadi role model, tapi udah menjadi pemimpin, mungkin gara-gara dicemplungin, gara-gara main tunjuk, gara-gara usia, gitu ya. Belum menjadi role model, apa yang harus dilakukan kok? Pemimpin akan selalu menjadi role model. Masa jadi setan, apa jadi Tuhan gitu aja. Selalu jadi role model kok. Jadi jangan berpikir, aku belum jadi role model. Enggak, udah jadi. Pinjam kata terlanjur deh. Udah terlanjur jadi, bos. Jadi udahlah, terima aja. Nggak apa-apa. Karena once kita berkata, kamu pemimpin ya, gak balik kita mungkin tunjuk tapi Pak, kayaknya nggak siap nih. Udah kamu bisa, nggak ada orang selain kamu. Apalagi saya berdoa, kemarin tuh saya berdoa, Tuhan ingetin nama kamu dalam doa saya. Waktu saya berdoa tiba-tiba mimpi kamu gitu loh. Serem ya dimimpiin gembala ya. Serem ya dimimpiin gembala kan, serem juga ya. Saya mimpiin kamu. Ya nggak tahu gembala punya alasan apa ya. Ya udahlah. Tapi kita ya oke deh saya coba ya. Lu mau coba nggak coba? Role model, dia stempel, jebret role model. Tetapi nggak kebetulan. Kenapa? Pasti bisa. Iya. Karena Tuhan memperhatikan, karena Tuhan peduli sama pekerjaannya. Benar. Jadi Tuhan tuh naruh manajer itu orang yang juga harusnya tepat. Mungkin bukan tepat secara skill, bukan secara kemampuan atau kerohanian, tapi memiliki modal.
untuk bisa rohani. Iya. Nah Tuhan melihat itu, karena semua kita belum tentu ada yang rohani loh. Bener. Rohani levelnya apa? Siapa random loh. Gitu. Siapa bisa ngukur? Hanya Tuhan yang bisa ngukur kita. Tetapi kita memiliki potensi untuk bisa. Karena itu mereka hadir, teman-teman hadir di sini. Gitu. Ya, acara hari ini pun juga ada kan tanpa kita rencana. Iya, sebulanan. Ada sebulan nggak sih nih? Kayak nggak ada. Nggak ada sebulan kayaknya ya. Mepet banget ya semuanya ya. Iya, gercep. Dan lagian role model itu kan nggak harus berbicara dengan pemimpin. Sebenarnya sebagai anak Allah pun juga semua harus role model ya. Iya. Gitu. Nah, cuman sebenarnya ada pertanyaan menarik juga nih. Apa sih yang membedakan leader di komunitas rohani, mungkin khususnya gereja, dan komunitas di luar gereja? Karena nyatanya banyak juga pemimpin komunitas sepeda, motor, semua. Temen aku baik kok kak. Mereka setia, mereka nolongin kalau ada masalah, mereka nomor satu di depan. Sebenarnya apa sih perbedaan real leader di komunitas rohani atau gereja dan komunitas di luar gereja? Remappingnya yang beda, bukan mappingnya. Bukan remappingnya, mappingnya beda. Yang membedakan begitu. Pemimpin semua kan tetap menjadi sosok yang dilihat. Mau komunitas, komunitas para pengamen. Iya tetap aja mereka dilihat. Dilihat oleh pengamen-pengamen yang lain. Iya. Komunitas para pengemis, bukan rendah loh pengemis, tetapi mereka yang dilihat gitu loh. Jadi apa ya? Tetap akan dilihat. Masalahnya remappingnya kemana? Karena itu anak Tuhan, anak Allah berbicara mengenai pemimpin sebagai seorang anak Allah ya. Itu mengarahkannya kepada siapa? Ya cuma satu, keserupaan seperti Kristus. Hidup yang berubah menjadi semakin mulia, menjadi seorang hambanya Tuhan, anak Allah, menjadi seorang huios, pangeran, bukan notos, anak haram, tapi huios, anak pangeran. Mappingnya, gue ngarahin kemana nih? Gereja juga bisa bener nggak? Bisa. Tapi ya benernya kemana dulu nih? Tolong menolong. Ya semua komunitas juga tolong menolong kali. Komunitas Gojek, coba lu nabrak satu. Langsung. Wah langsung ada kecelakaan, woi. Langsung. Udah lebih dari negara. Itu kalau Gojek kalau jadi partai bisa menang tuh. Banyak bener. Ojol, partai ojol gitu. Menang loh, banyak banget ojol. Banyak banget beritanya sekarang ada kecelakaan langsung mau lo Grab ke kan ada apa yang M itu Maxim ya, atau sih lupa deh yang kuning. Grab, Ojek lah segala macam. Ngumpul, kenapa? Ada Kamen Rider. Pakai belalang tempur riset gitu. Kenapa nih? Ojol. Mau mana nggak pengaruh. Ojol mau brand apa? Sama. Harusnya makanya komunitas Kristen tuh kalau sampai gontok rebutan jemaat ngata-ngatain. Sorry ya, lu kalah sama ojol, bos. Ojolnya nggak mikir begitu, anak Tuhan begitu. Wah, gereja kita direbut gereja lain nih. Lebih kurang dari ojol, bos. Kalah lo sama ojol, belajar sama ojol dulu deh. Udah ngasih jauh. Aduh. Nah, kalau misalkan memang ya pemimpin mau dimanapun komunitasnya pasti harus ada sosok yang dilihat gitu ya. Istilahnya ini nih pentolannya ini nih gitu ya. Biasanya emang selalu ada gitu sih ya kok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan salah satu dari penanya, dia nggak menyebutkan namanya. Kadang-kadang kita semangat banget ngebangun komunitas, apalagi mungkin sebelumnya belum pernah ada komunitas, terus kayak ngerasanya, kita bisa nih, anak mudanya sudah semakin banyak, kita bangunnya komunitas gitu ya. Segala dipersiapin, mulai dari waktunya, pengurusannya, acara-acaranya gitu. Cuman sedihnya lama-kelamaan kadang-kadang jadi rutinitas. Mulai ngerasa, aduh, awal-awal semangat gitu ya, awal-awal on fire, tapi begitu udah mulai masuk ke bulan kedua, bulan ketiga gitu ya, kadang-kadang mulai ngerasa hari ini memang harinya komunitas nih, hari ini memang harinya aku ibadah nih, udah jadi semacam rutinitas. Nah gimana sih kok supaya kita nggak terjebak di rutinitas atau kita tetap murni motivasinya? Tau nggak ada istilah star syndrome buat artis? Apa tuh? Artis baru Nora. Star syndrome. Sama. Ada leader syndrome.
Kayak belum pernah jadi leader begitu. Jadi leader. Oke, gue tunjuk pengurus. Oke, jalan ayo bareng. Ayo kita bikin itu yuk. Kita bikin rapat yuk, rapat pleno. Rapat pleno kita nginep ke puncak. Ya lu berlima, enggak usah ke puncak. Enggak usah ke puncak, ke Semanggi aja, Jakarta juga udah happy gitu ya. Udah enggak usah jauh. Tapi kan ada leader syndrome. Ayo kita ngumpul yuk. Ayo kita bikin jadwal setahun yuk. Jadwal setahun kita nih kita akan berhubungan sama tahun-tahun ke depan. Bikin jadwal 5 tahun aja deh. Nggak setahun. Wah, rapat sampai pagi, sampai mabuk, sampai lupa nama. Saking capeknya, saking rapat begitu. Begitu 3 bulan, jemaat nggak naik. Iya. Aduh, ayo kita mesti bikin apa lagi ya. Kalau ngantar jalan Ki, udahlah capek, nggak mood. Itu ada leader syndrome, norak. Karena itu leader itu harus digerakkan bukan karena jabatan, tetapi karena tahu ada pesan Allah untuk posisimu. Nah itu dia. Ada pesan Allah di situ. Kan masing-masing gereja, masing-masing kan punya ciri khasnya masing-masing. Gak bisa gereja ini seperti dengan ciri khas seperti A, memperlakukan jemaat seperti A. Yang B mau cocokin belum tentu cocok, karena itu kalau kita ke conference gereja, mereka bisa ngomong segala macam, gereja berhasil. Iya, kita terapin berhasil nggak? Belum tentu. Kenapa ya? Gue udah ngalamin. Sampai nyampe ke luar negeri gue ikutin enggak juga. Kenapa? Ternyata kita berbeda. Nah, menemukan apa rencana Tuhan untuk komunitas itu. Nah, itu si leader harus di situ. Jadi begitu jadi pemimpin, oke. Nah Tuhan, aku harus bikin apa? Jangan langsung, bikin pengurus segila-gilanya. Aku harus bikin apa Tuhan? Kembali kepada yang menunjuk. Ya Tuhan. Jangan sibuk bikin program. Biasanya belum tentu jalan. Pengalaman gue kalau dari lo rapat 3 hari, gue ujungnya, kok kita nggak naik jemaatnya ya? Kenapa? Fokus tuh jangan di situ. Tapi menemukan pesan Tuhan di komunitas. Nah, kalau boleh curhat sedikit nih dari sisi Koepon, kan sebenarnya home atau youth community kita hari ini sampai ada seperti sekarang kan pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah Koko laluin nih, gitu ya. Dari tadi bahas program, banyakin jemaat, kita sibuk bikin ini bikin itu. Boleh gak kok sharing sedikit aja, maksudnya apa sih yang Koko pernah alamin selama membangun komunitas? Yang kau ngalamin itu waktu itu bukan dihajar ya. Dulu komunitas kita kecil banget dengan jemaat gereja 8.000 kira-kira. Komunitasnya cuma 15. Itu sekut. Ini pengalaman mahal itu banget. Bikin geng aja nggak bisa ya? Bikin geng aja ya, mau tawurannya kalah mulu 15 kalau aja 50 cepet gue 15 gitu loh. Iya. Sama musik habis. Sama musik habis gitu. Pemusik cuma cabut ya, nggak 7. Miris banget gitu. Tuhan ngajarin gue satu hal, gue nangis. Tuhan kenapa begini gitu loh. Karena ada dulu gue ada gengsinya sebenarnya. Kok gereja gue begini, gereja orang lain teman-teman gue sesama anak gembala ya. Kok jalan-jalan, buka jalan dan berarti jalan komunitasnya nambah. Kok gue miris ya, gue berdoa. Tuhan kok begini, kenapa? Satu hal yang Tuhan ajarin ke Koko Bet. Ini Koko sering ngomong ini ke beberapa leader sih. Kok ngomong gini doang. Tuhan, kalau misalkan gini, kenapa aku seperti ini gitu loh? Kenapa aku seperti ini? Tuhan ngomong gini, besarin dulu wadahmu. Kosongkan dulu wadahmu. Semua kita punya wadah. Komunitas itu jadi semua komunitas itu wadah. Bukan wadah jiwa yang ditaruh. Bukan wadah jiwa dulu. Kita buang dulu air kita, motivasi salah kita, segala macam target tujuan kita. Biar Tuhan menaruh hatinya di sini. Kosongin wadah lu, Tuhan taruh susunya, air susunya diisi. Baru Tuhan kirim apa? Koko Crunch-nya, serealnya, betul gak? Iya. Jangan sampai ngatanya air putih masuk ke Koko Crunch, gak enak, anyep. Nah makan Koko Crunch air putih kan cuma lembek-lembek doang. Iya bener. Kok lembek doang gitu, anyep, nggak ada rasanya. Tapi tunggu, masukin susu manis, ada madunya. Itu nanti tuh hatiku ku taruh ya nak, bikin begini ya nak. Kosongin dulu, gak usah punya motivasi. Baru ya, aku masukin Koko Crunch, cornflakes, yang sebelum negara api menyerang kan gandum kan hebat, baru jadi cornflakes kan gitu kan iklannya gitu ya. Baru belakangan gitu, siapin dulu. Itu jadi belajar. Bro yuk. Pengurus gak usah mikirin jumlah, ya kita berdoa aja yuk, berdoa terus, mulai bangun jam-jam doa, mulai yuk, mau dikit pun nggak masalah, yang penting yang ada, pengurus yang ada seperti Kristus semua yuk. Dari situ berjalan terus, itu tahun 2000
15. Terus berjalan mulai dari 15, 20, 30, 40, 50, kena bayar lebih besar lagi, 70, 80, 100 pindah ke atas. Awal-awal gede gope bet. Gope jebret rame. Wah, gope nih. Wah, langsung kan kedagingan. Gue berhasil nih kan, Mas Bro. Gope. Jalan 2 tahun. Kan lu di RYC dulu, Rebel Youth Community, lu tahu dong bet, angka dari gede ke kecil. Tiba-tiba ke itu sampai 70-an bet. Iya. Akhirnya ya udahlah, oke lah. Akhirnya udah mau gimana pun akhirnya mentok di COVID. COVID. Waktu itu udah mulai bikin home, jebret COVID, bikin home. Bikin home ini mulai, yuk bikin doa yuk. Dari situ jadi awal gue selalu ke doa, bodo amat gue doa. Puji Tuhan sekarang dari satu home di rumah gue 40 orang sampai ke tangga-tangga rumah gue duduk sampai home kedua 3, 4 sampai hari ini ada Nusantara. Karena home kita itu nggak cuma terikat buat mereka yang di gereja kita atau GSKI. Kalau mau join, kalau belum punya komunitas, join nggak masalah. Tapi kalau punya komunitas pun nggak apa-apa gitu loh. Sampai hari ini ada 20 home, 20 lebih yang masing-masing itu bisa 20 lebih juga. Jadi kira-kira ada 400 sampai gope lah. Kayak gitu. Itu belum termasuk home-nya Tunas. Remaja yang juga ada 10 kalau nggak salah. Tapi ini jadi tanggung jawab yang besar banget, bukan berarti hebat. Tapi gue melihat dari awal, kalau gue tarik mundur ya, ternyata penyerahan diri untuk gak memiliki motivasi, itu yang Tuhan mau, itu dia. Itu yang bisa gue share. Jadi sebenarnya bukan di sekarang udah berapa banyak home-nya, tapi benar-benar dari pemurnian yang Koepen alami. Pemurnian. Itu sih emang nggak bisa bohong ya kok. Kita kadang-kadang sebagai pemimpin bisa aja tampil jaim, tampil baik, tapi balik lagi sebenarnya keadaan diri kita lah yang nentuin gitu ya. Apakah komunitas ini tuh berkenan atau enggak gitu ya kok ya. Nah, satu share lagi Bet. Dulu gue tuh terikat sama yang namanya program. Sindrom leader syndrome, begitu ditunjuk oke jebret. Bikin apa ya? Betul nggak? Otaknya langsung gitu. Kamu jadi pemimpin ya, rapat ya bulan depan. Bikin apa? Ngapa bikin apa sih? Iya. Temukan apa? Bukan bikin apa. Wah, keren. Bukan bikin apa, tapi temukan apa. Apa itu hati Tuhan. Nah, gue dulu sendiri dulu. Nah, kok tapi kalau misalkan pengurus dalam suatu circle kita nih kok, kan kita kan kadang-kadang nggak bisa menentukan siapa yang menjadi circle kita. Justru mereka sendiri yang mungkin dalam bahasanya mendominasi lah dalam kepengurusan tersebut gitu. Apa yang harus dilakukan pengurus-pengurus lain gitu loh, istilahnya kalau misalkan ada satu atau dua pihak yang terlalu mendominasi sampai kita sebenarnya mau remapping dan mau rebuilding, tapi kadang-kadang mungkin ada benturan dengan dominasi. Iya. Yang pertama adalah punya motivasi bener dulu, even sendirian. Jangan pedulikan yang lain dulu. Gue sendiri masih gila dulu. Itu yang pertama. Kedua, Tuhan itu bekerja sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisi hari ini belum tentu kondisi yang sama bulan depan. Iya. Ada kondisinya. Jadi kalau pengurus gue nggak bisa gue ajak remapping nih, lu gila dulu. Tapi gue terhambat oleh mereka, berarti lu kurang gila. Atau lu ada something yang harus lu perbaiki dalam kepemimpinan lu. Coba rubah. Dulu lu nyolot, mungkin lebih turun emosinya. Nggak boleh marah-marah. Loh, mereka ini pada volunteer loh. Belum tentu digaji loh full timer. Iya. Kan dulu gue begitu, gue marah-marah dulu. Marah-marah sama volunteer, marah-marah. Telat lu pemusik telat. Dalam hati gue, ya mereka nggak dibayar, mau ngarepin apa gue. Gitu. Iya. Tapi kan kalau kita kan ini melayani Tuhan. Ya gue ngomong gitu. Iya. Nah jadi gue, kenapa ya Tuhan naruh orang-orang seperti ini yang mungkin gue ngajak maju nggak bisa. Oh kenapa? Memurnikan. Agar kamu bergantung padaku bukan pada mereka. Nah itu dia. Iya. Jadi jangan sendiri aja gila-gilaan. Tapi ntar gimana yang lain? Lu jalan aja sembari bergantung sama Tuhan. Tuhan yang ngatur semua lah. Tuhan tangannya besar banget memanage segala macam. Nggak usah pusing. Benar-benar. Kadang kita lebih gampang khawatir duluan. Iya. Aduh nggak bisa. Kenapa? Karena lu mau ngatur orang. Iya. Wah ini nggak bisa gua atur. Iya atur diri lu bener. Dan mungkin kadang-kadang lebih maunya ke kitanya sendiri dengan standar kita, dengan pikiran kita. Iya. Gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan pemimpin kok, ini ada yang nanya juga, apakah memang setiap pemimpin itu dipilih Tuhan? Nah ini pertanyaan mungkin rata-rata juga banyak yang nanya gitu ya, dan ini mungkin agak sifatnya subjektif sih. Iya. Tapi menurut Koepen sendiri, sebenarnya gimana sih kok ngebedain pemimpin yang benar, yang memang dipilih Tuhan dan memang pemimpin ya mungkin nggak dipilih? Berhubung gue bukan Tuhan. Udah tau jawabannya dong, udah tau dong ngomong apa dong. Berhubung gue bukan Tuhan. Belum kelar, berhubung gue bukan Tuhan,
Jadi nggak ada yang kebetulan. Bukan berarti gue nggak, ya emang gue nggak tahu karena gue bukan Tuhan. Tapi nggak ada yang kebetulan. Jadi jangan berpikir ini kebetulan bukan sih, gue pemimpin bener nggak sih? Ya lo pemimpin hari ini, udah terima itu aja dulu. Dan yang kedua, aku ditunjuk karena nggak kebetulan. Mungkin bukan karena gue pinter, mungkin bukan karena aku hebat, tapi karena aku dilihat Tuhan bisa. Udah itu aja, Bet. Gak ada yang kebetulan kok. Jadi nggak berpikir kebetulan, nggak ada yang pernah kebetulan dalam Tuhan. Semua dalam kontrolnya yang sangat sempurna, yang mendewasakan kita, mengajak kita serupa seperti Dia. Gitu, Bet. Bahkan hal yang buruk di mata manusia pun juga bisa mendatangkan kebaikan. Gitu. Iya, lu ditinggalin teman-teman lu sebret, misalnya udah 12 gitu. Akhirnya tinggal lu berdua sama wakil lu doang. Nggak apa-apa. Berarti apa? Lu masih meriset pengurus lu. Karena mereka belum tentu bisa diajak gila. Mikir positif aja gitu loh. Wah, tapi pengurus gue kok gue sendirian doang. Tuhan sendiri aja merubah dunia. Apalagi kenapa lu sendiri nggak bisa merubah komunitas? Gitu aja. Keren. Simple aja. Mikirin sisi positif dari segala hal yang bagi kita suatu keburukan. Nggak mungkin semua negatif. Pasti ada positif. Pasti ada positif. Pasti ada. Nah ini semoga bisa menjadi semangat juga buat teman-teman para leader gitu ya. Karena ternyata belum jalan buntu gitu buat para leader gitu ya. Ini masih ada komanya gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan menyerah, dan yang pasti harus terus bergumul dan bergaul dengan Allah gitu. Nah, kalau misalkan dalam komunitas kita pengurusnya atau mungkin teman-teman kita sendiri juga udah diajak bener, diajak casting, tapi juga nggak berubah gitu. Gimana cara kita mengatasinya gitu? Karena kita juga jadi sedih sendiri kalau misalkan orang lain juga nggak berubah. Mungkin lo kurang bener. Mungkin dia sendiri belum kurang bener, ekstrim gitu. Kurang ekstrim. Jangan menyalahkan orang lain. Pemimpin itu nggak boleh nyalakan orang lain, salahkan diri sendiri. Kok nggak berubah jemaat gue ya? Mungkin gue kurang gila. Kok pengurus gue nggak bisa gue ajak gila-gilaan ya? Mungkin gue yang kurang gila. Berpikir begitu aja. Jadi pemimpin nggak boleh banyak menyalahkan orang. Karena kalau kita nyalain orang, berarti nyalahin Tuhan yang mengirim mereka sama kita. Salahin diri kita. Kita kurang gila. Karena kalau kita gila, Tuhan bisa menyingkirkan mereka yang mengganggu dan menaruh mereka yang benar-benar bisa gila bareng. Gitu aja. Jadi sebenarnya emang harus balik lagi ke kita gitu. Iya, kita dan Tuhan. Semua kita dengan Tuhan. Makanya nggak boleh hilang koneksi nih. Wifi-nya nggak boleh tiba-tiba kayak internet kita di Indonesia nih. Iya, nggak semua sih provider ya. Tiba-tiba jebet putus nih. Servis dong seminggu gitu. Gue udah bayar sebulan nih gitu kan. Gue sering banget kayak gitu dulu. Ya sama Tuhan nggak boleh gitu nyambung terus. Karena kita pemimpin. Harus nyambung terus. Mereka nyambung nggak nyambung sama Tuhan, mereka harus nyambung sama lu dulu. Tapi lu nyambung sama Tuhan, jadi kayak kereta. Iya. Kalau mereka ke Tuhan dan lu gak ke Tuhan, mereka akan ninggalin lu. Iya. Mereka ke Tuhan dan lu akan tersingkir sendiri. Kalau lu mengganggu, wah serem tuh. Itu lebih serem ya kayak. Itu lebih horor lagi sih. Oke, nah kita udah di ujung acara nih kok. Kayaknya teman-teman juga udah pada lapar habis ini gitu ya. Gara-gara tertampar kan kalorinya terbakar gitu ya. Gua juga lapar nih kebetulan nih. Bagus nih kebetulan nih. Kebetulan. Berarti emang udah sepikiran dan seperasaan ya. Iya betul. Oke, nah teman-teman untuk sesi dengan Koepen di remapping dan rebuilding udah sangat-sangat memberkati. Sekali lagi thank you banget kok buat waktunya. Sama-sama. Tapi tenang teman-teman, pasti banyak banget pertanyaan tentang komunitas yang teman-teman masih penasaran. Setelah ini di sesi 3 kita akan membahas dengan Koepen, dengan Koreza, dan dengan Kogren dengan tema kupas tuntas komunitas. Nah itu pasti teman-teman bakal lebih banyak lagi dapat jawaban-jawaban seputar dengan komunitas. Oke, nah setelah ini teman-teman kita akan ada lunch break dulu selama 1 jam. Jadi nanti kita akan kembali lagi di sesi 3 di Truth ID. Jadi bukan seperti kelas lagi gitu ya. Di Truth ID itu jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman sekarang makan dulu di rumah masing-masing, istirahat dulu, tenangin pikiran gitu ya. Mungkin yang leader mau ngechatin anak-anaknya gitu kan, gara-gara merasa terberkati dengan sharing ini. Yuk teman-teman istirahat dulu. Setelah itu jam 1, ingat ya, jam 1 kita kembali lagi di Truth ID bersama Koepen, Kogren, dan Koreza membahas kupas tuntas komunitas. Ada satu pengumuman lagi teman-teman yang gak kalah penting yang juga tadi udah aku sempet singgung, yaitu di tanggal 25 Oktober itu Koepen akan membawakan sesi Warrior Deal with My Past Extended. Dan buat teman-teman yang ada di Bandung,
kita akan ada home gathering Bandung tanggal 19 Oktober di Hotel Seo Hotel Cimbuluit Bandung. Nah, buat infonya nanti bisa dilihat di chat ya. Oke, nah mungkin itu aja pengumumannya. Oh, satu lagi. Ada Warrior merchandise. Wah, ini yang ditunggu. Belanja. Teman-teman yang hari ini ikut Warrior Conference bisa mendapatkan merchandise Warrior sebagai bukti kalian udah pernah ikut Warrior Conference. Jadi bagus marketingnya, Bet ya. Ketemu, lu ikut Warrior ya? Oh, gue juga. Pulang bareng. Pulang bareng. Ini cowok cewek nih. Iya, ke surga, maksudnya ke surga. Ke surga, ya. Oke. Oke, nah teman-teman itu aja pengumumannya. Sampai jumpa lagi nanti di jam 1. Oke, see you. Bye-bye.